Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan yang sehat. Sebelum masuk ke materi pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, saya Uni Minarni, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang sedang melakukan program pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM di Universitas Negeri Makassar, yang saat ini sedang menempuh di program studi teknologi pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, apa sih bangun ruang sisi lengkung itu? Bangun ruang sisi lengkung itu sendiri adalah bangun yang memiliki minimal satu sisi lengkung. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar lebih lanjut mengenai bangun ruang sisi lengkung, lebih tepatnya pada bangun tabung, kerucut, dan bola. Pertama, kita akan membahas mengenai bangun tabung. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari tabung itu sendiri. Nah, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua lingkaran yang identik dan sejajar dan mengelilingi sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Jadi, tabung itu terbentuk dari dua buah lingkaran dan sebuah persegi panjang, dan kemudian mengelilingi lingkaran itu. Tabung itu sendiri memiliki tiga sisi, yaitu dua sisi datar dan satu sisi lengkung. Nah, di dalam tabung itu sendiri terdapat unsur-unsurnya, teman-teman. Unsur-unsur tabung itu sendiri yang pertama, daerah L1 itu merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Yang kedua yaitu lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Daerah persegi panjang ABC itu merupakan selimut tabung. Nah, R1 dan R2 itu merupakan jaring-jaring tabung dengan panjang R1 itu sama dengan R2 dan sama dengan R. Selanjutnya, jarak antara titik lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 itu merupakan tinggi tabung atau disimbolkan dengan T, atau ada juga yang menyimbolkannya dengan huruf H kecil. H itu sama dengan tinggi juga. Selanjutnya yaitu AB sama dengan CD, jadi panjang AB itu tuh sama dengan panjang CD. Itu merupakan keliling daerah lingkaran L1 atau sama dengan keliling daerah lingkaran L2. Yang selanjutnya yaitu AD itu sama dengan panjang BC, yang itu berarti tinggi tabung. Nah, permukaan tabung itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan di definisi, itu terdiri atas dua buah lingkaran dan sebuah daerah persegi panjang. Nah, yang selanjutnya itu terdapat luas tabung atau luas permukaan tabung. Ini apa ya namanya? Ini tuh jaring-jaring tabung. Nah, luas tabung itu sendiri, rumusnya dari jaring-jaring tabung dapat dirumuskan yaitu luas tabung itu luas jaring-jaring tabung 2 kali luas lingkaran ditambah luas dari ABCD. Nah, luas lingkaran itu kan PR kuadrat, jadi 2 kali PR kuadrat ditambah AB dikali dengan BC itu luas persegi panjang. Terus diturunkan jadi 2 PR kuadrat ditambah 2 PR ditambah tingginya. Jadi luas tabung itu sendiri dapat diketahui dengan 2 PR kali. Jadi luas tabung itu sendiri yaitu 2 PR
dikali R tambah T. Yang selanjutnya yaitu contoh soal luas tabung. Contoh yang pertama itu menghitung luas permukaan tabung. Jadi di sini ada gambar tabung dengan jari-jari 3 dan tingginya 7 cm. Nah, maka luas permukaannya dengan rumus tadi, luas 2πr dikali R tambah T, maka 2π kali jari-jarinya itu 3 dikali 3 tambah 7. Nah, jadi ini kan 3 tambah 7 kan 10. Jadi 3 kali 10 itu 30. Terus 2π dikali 30 itu akan menghasilkan 30π. Akan menghasilkan 60π. Jadi luas permukaan tabung itu sendiri yaitu 60π cm persegi. Nah, contoh yang kedua itu menghitung jari-jari tabung jika diketahui luasnya. Di sini tuh diketahui bahwa luas tabung itu 528 cm², sedangkan tinggi tabungnya itu 8 cm. Nah, kita menggunakan pi-nya itu kan 22/7. Sebenarnya ada dua jenis pi ya teman-teman. Yang pertama itu 22/7, yang kedua itu 3,14. Pada kali ini kita akan menggunakan pi-nya itu 22/7. Jadi, luas permukaan tabung itu sendiri yaitu 2πr R tambah T. Jadi, karena luasnya sudah diketahui, maka luasnya tadi itu dimasukkan di sini, di bawah luas rumusnya. Jadi, 528 sama dengan 2. Pi-nya langsung diganti dengan 22/7, jadi 2 dikali 22/7 dikali R lagi ditambah 8 tingginya 44/7 karena kita mencari R-nya, jadi entar yang ini jadi 528 dikali dengan 7/44 yang nantinya akan ketemu dengan 84. 84 itu nanti R dikali R tambah 8. Jadi 84 sama dengan R kali R tambah 8. Itu nanti diketahui kalau nanti kita menghitung lebih lanjut, maka kita akan memperoleh R-nya itu 6. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai volume tabung. Volume tabung itu volume pi R kuadrat H. Tadi kan kita udah mengetahui bahwa H itu sama dengan T atau tinggi. Jadi bisa dituliskan juga pi R kuadrat T untuk rumus volume tabung. Yang selanjutnya yaitu contoh soal dari volume tabung itu sendiri. Yang pertama itu terdapat jari-jarinya 2 meter dan tingginya itu 6 meter. Karena rumus volume tabung itu pi R kuadrat T, maka pi kali 2/2 dikali 6. 2/2 kan 4, jadi 4 kali 6 itu 24. Jadi volumenya itu 24 pi meter kubik atau pangkat 3. Yang selanjutnya yaitu menghitung tinggi tabung jika diketahui volumenya. Nah, di sini diketahui diameter. Jangan keliru ya teman-teman. Kalau diameter itu panjang yang segini, sedangkan kalau jari-jari itu setengah dari diameter. Jadi jari-jarinya itu 5, sedangkan volume tabungnya itu tuh 300 pi. Langsung dimasukkan saja teman-teman ke rumusnya. Jadi volume sama dengan pi R kuadrat T, 300 pi sama dengan pi R-nya tadi 5, jadi 5 kuadrat dikali T, jadi 300 pi sama dengan 25 pi dikali T. Untuk memperoleh T-nya, maka
300 pi dibagi dengan 25 pi dan akan memperoleh hasil 12. Jadi tinggi tabung itu sendiri itu senilai dengan 12 cm. Nah, kita akan masuk ke bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu kerucut. Apa sih kerucut itu? Nah, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Sedangkan kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar dan satu sisi lengkung. Tidak hanya tabung yang memiliki unsur-unsur, tentunya kerucut juga memiliki unsur-unsur. Yang pertama yaitu daerah lingkaran L itu merupakan alas kerucut. Sedangkan juring ABC itu merupakan selimut kerucut. Dan A merupakan titik A ini merupakan titik puncak kerucut. R itu merupakan jari-jari. T ini sendiri merupakan titik kerucut. Sedangkan panjang busur ini BC sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. Dan AB sama dengan ini, garis AB sama dengan garis AC atau sering disebut dengan garis lukis kerucut atau biasanya dituliskan dengan simbol huruf S kecil. Nah, AB karena AB sama dengan AC itu S atau garis lukis kerucut, di mana S kuadrat itu untuk mengetahui nilai S itu tuh kita menggunakan rumus Pythagoras atau rumus teorema Pythagoras, di mana S kuadrat itu R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Nah, yang selanjutnya yaitu luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu terdiri dari luas lingkaran ditambah dengan luas juring ABC. Nah, luas lingkaran itu sendiri kan pi R kuadrat ditambah dengan luas juring ABC itu pi RS. Jadi kita keluarkan jadi pi R dikali R tambah S. Atau bisa juga pi R dikali R tambah S R kuadrat ditambah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat dengan S itu sendiri R kuadrat ditambah T kuadrat. Yang selanjutnya yaitu contoh dari soal luas permukaan kerucut. Yang pertama itu menghitung luas permukaan kerucut. Nah, di sini kita mengetahui bahwa diameter kerucut itu 16 cm. Nah, maka jari-jarinya itu 8 cm, sedangkan tinggi kerucut itu 15. Jadi panjang garis lukis itu kan S sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. R itu 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat, jadi 64 ditambah 15 kuadrat itu sendiri yaitu 225. Jadi 225 ditambah dengan 64 itu 289. Akar dari 289 itu 17. Jadi S itu tuh 17 cm. Sehingga diperoleh luas tadi kan rumusnya pi R tambah S. Nah, pi kali 8 dikali 8 tambah 17. Jadi nanti akan memperoleh hasil 200 pi. Yang selanjutnya yaitu contoh kedua, menghitung jari-jari kerucut jika diketahui luasnya. Nah,
Di sini kita mengetahui bahwa panjang garis lukis S itu tuh 12. Enggak, garis lukis di sini tuh 13, tapi di sini tertulis 12. Ini ada tipe dari sananya ya, teman-teman. Jadi S-nya itu 13 dan luas permukaannya itu 90. Jadi L itu tuh 90 pi R tambah 13. Karena di sini ada pi dan di sini ada pi, maka kita bisa menyorot pi-nya. Jadi tinggal 30 sama dengan R kali R tambah 13. Ini nanti setelah dihitung nanti akan ketemu R itu tuh 5. Jadi jari-jari kerucut itu tuh 5 meter. Yang selanjutnya yaitu menghitung tinggi kerucut jika diketahui luasnya. Yang di sini jari-jarinya itu 12 dan luasnya itu 300. Kita akan menghitung garis pelukis atau S-nya. Nah, luasnya itu kan 300, sedangkan tadi rumus luas permukaan kerucut itu tuh pi R ditambah S. Jadi 300 pi sama dengan pi kali 12 dikali 12 tambah S. Karena pi-nya sama, kita bisa coret, jadi tinggal tinggal 300 dikali pi 12 tambah S. Sedangkan 300 ini nanti dibagi dengan 12 yang akan memperoleh hasil itu 25. Jadi 25 sama dengan 12 ditambah S, jadi S-nya itu 25 dikurangi dengan 12. Jadi ketemu S-nya itu 13. Tapi kan kita akan mencari tinggi kerucut, jadi tidak selesai sampai di sini. Maka kita akan menghitungnya dengan teorema Pythagoras, yaitu T sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Jadi karena S-nya tadi itu 13, jadi akar pangkat dari 13 kuadrat dikurangi dengan 12 kuadrat. 13 kuadrat itu sama dengan 13 kali 13, yaitu 169 dikurangi 12 kuadrat itu sama dengan 144. Jadi akan diperoleh nilai 25. Jadi akar dari 25 itu sendiri 5. Jadi tinggi kerucut itu 5 desimeter. Yang selanjutnya yaitu volume kerucut. Volume kerucut itu dapat dituliskan sebagai berikut. Volume kerucut itu sepertiga pi R kuadrat H, atau H-nya itu bisa diganti dengan T. Jadi sepertiga pi R kuadrat T. Nah, contoh soal dari volume kerucut. Yang pertama, kita mengetahui bahwa kerucut ini memiliki diameter 24 cm. Maka jari-jarinya itu 12. Sedangkan panjang garis lukis itu tuh 20 cm. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tinggi dari kerucut ini. Tinggi kerucut dapat diketahui dengan rumus Pythagoras, yaitu akar dari 20 kuadrat dikurangi dengan 12 kuadrat, yaitu akar dari 400 dikurangi 144, yaitu akar dari 256. Akar dari 256 itu sendiri yaitu 16. Nah, tadi kan volume kerucut itu sepertiga pi R kuadrat T. Nah, jadi sepertiga pi kali R-nya itu 12 kuadrat dikali dengan 16. Jadi nanti akan ketemu hasil 768 pi. Jadi volume kerucut
ini itu tuh 768 pi sentimeter ya teman-teman, sentimeter kubik. Yang selanjutnya yaitu menghitung jari-jari kerucut jika diketahui volumenya. Nah, ini kan tinggi ya, tinggi kerucut itu tuh 12 cm. Ini kayaknya terdapat kesalahan penulisan teman-teman. Jadi tingginya itu 12 meter, sedangkan volumenya itu 196 pi meter kubik. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja teman-teman ke dalam rumusnya. Volume itu kan sepertiga pi r kuadrat T. Nah, volumenya tadi kan 196 pi sama dengan sepertiga pi r kuadrat dikali T. T-nya itu sendiri yaitu 12. T-nya itu 12, maka ini 3 bisa dicoret dengan 12 akan ketemu 4. Jadi 196 pi sama dengan 4 pi r kuadrat. Jadi ini 196 dibagi 4 itu nanti akan memperoleh hasil 49. 49 itu jadi yang ini 196 dibagi 4 itu 49. Pi-nya ini dicoret dengan pi yang di sini jadi tinggal r kuadrat. Jadi 49 itu tuh r kuadrat. Nah, R-nya itu akar dari 49. Jadi akar dari 49 itu tuh 7. Jadi jari-jari kerucut ini itu tuh 7 meter. Nah, kita akan memasuki bangun ruang sisi lengkung yang ketiga atau yang terakhir, yaitu bola. Nah, bola itu sendiri adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari yang sama, panjang, dan berpusat pada titik yang sama. Ini ya teman-teman. Bola itu hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkung. Next. Yang selanjutnya yaitu luas permukaan bola. Luas permukaan bola itu sendiri yaitu 4 pi r kuadrat. Ini 4 pi r kuadrat. Yang selanjutnya kita akan memperhatikan contoh soal luas permukaan bola. Contoh pertama itu diameter bola, diameter itu tuh 10. Maka kita dapat mengetahui jari-jarinya itu 5 cm. Luas permukaan bola tadi kan 4 pi r kuadrat. Jadi 4 pi, R-nya diganti 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. Jadi 4 dikali 25 4 dikali 25 itu 100. Jadi luasnya itu 100 pi cm kuadrat. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya ya teman-teman. Yang contoh kedua itu kita menghitung jari-jari bola jika telah diketahui luasnya. Jadi seperti gambar di samping, ini luas bola ini tuh 441 meter kuadrat. Jadi luas permukaan bola itu tadi kan 4 pi r kuadrat. Nah, luasnya itu 441 pi sama dengan 4 pi r kuadrat. Jadi, pi-nya karena di sini ada pi, maksudnya di ruas kanan ini ada pi dan di ruas kiri ini juga ada pi, maka pi-nya dapat kita coret. Jadi, tinggal 441 itu sama dengan 4 r kuadrat. Nah, untuk memperoleh R, maka kita dapat akar pangkat ya teman-teman. Ini 441 itu tuh akar dari 441 itu 21. Sedangkan akar dari 4
R kuadrat itu tuh jadi entar 2R. Karena ini di akar, sedangkan di sini itu ada pangkat 2, maka pangkat 2-nya itu akan hilang, tinggal 2R. Jadi untuk mengetahui nilai R atau jari-jarinya, tinggal 21 dibagi dengan 2. Jadi jari-jari bola itu 21 dibagi 2 itu tuh 10,5. Jadi dapat kita ketahui bahwa jari-jari bola di sini itu tuh 10,5 cm. Nah, yang selanjutnya yaitu rumus volume bola. Rumus volume bola itu sendiri yaitu 4/3 pi R pangkat 3. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke contoh soal. Nah, contoh soal volume bola yang pertama itu ini, bola ini memiliki jari-jari 12 meter. Nah, volume tadi kan rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Jadi 4/3 pi dikali 12 pangkat 3. 4/3 pi dikali 12 pangkat 3 itu 1728. Untuk memperoleh volumenya, maka itu nanti dibagi ya teman-teman, jadi 1728 dibagi dengan 3 itu nanti akan ketemu 576. Nah, 576 itu akan dikali dengan 4. Jadi yang akan memperoleh hasil 2304 pi. Jadi luas permukaan bola ini itu 2304 pi meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, contoh yang ini itu menghitung jari-jari bola jika telah diketahui volumenya. Volume bola ini kan 288 meter pangkat 3 atau 288 meter kubik. Volume bola itu kan 4/3 pi R pangkat 3. Volumenya, ini volume ya teman-teman. Volumenya ini kan 288. Pi sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, karena pi-nya itu tuh ada, maksudnya di kanan sama kiri itu ada, maka dapat langsung dicoret. Jadi tinggal 288 sama dengan 4/3 R pangkat 3. Supaya kita tinggal R pangkat 3-nya, maka yang 4/3 itu tuh dipindah ruas, jadi ke ruas ke kiri, ruas ke sini. Jadi kalau dipindah ruas itu nanti akan dibalik, jadi 288 dikali 3/4. Jadi nanti akan ketemu dengan nilainya 216 sama dengan R pangkat 3. Nah, 216 itu tuh akar pangkat 3 dari 216 itu nanti akan ketemu dengan 6. Jadi R jari-jari bola ini itu 6 meter. Nah, itu tadi pembahasan kita terkait bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari tabung, terus kerucut, dan bola. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai bangun ruang sisi lengkung. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.